Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fira Adinal Haq, NIM 2303011680. Di sini saya akan membacakan kitab yang berjudul Ayyuhal Walad, nasihat dari Imam Al-Ghazali. Di sini saya akan membacakan di halaman ke-5. Tugas mata kuliah kajian teks Arab. Sebelum kita mulai pembacaan kitab pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala-diniyah wa ilaniyatus sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa yang disabdakan Nabi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Hasibu anfusakum, hisab olehmu akan dirimu. Yang dimaksud hisab di sini adalah perintah olehmu akan dirimu. Qabla an tuhasabu, sebelum bahwa engkau diperiksa. Diperiksa di mana? Diperiksa di akhirat tentunya. Wazinu a'malakum, dan timbang olehmu akan amalmu. Qabla an tuzanu, sebelum engkau ditimbang. Jadi Nabi bersabda, introspeksilah diri setiap hari sebelum nantinya engkau diperiksa atau ditimbang di akhirat. Introspeksinya tuh begini, misal hari ini sudah melakukan amal soleh atau belum, sudah berbuat baik kepada sesama apa belum, misal sudah melakukan sholat tepat waktu atau belum, hari ini bermaksiat atau tidak, seperti itu. Lalu jika kita introspeksi di dunia, itu tentunya bisa dirubah. Kita itu amalnya kurang apa, kan bisa ditambah. Ukur sendiri kebaikan dan keburukanmu agar engkau bisa bertaubat. Karena hakikatnya menghisab itu adalah memperbaiki. Lanjut. Waqala Ali radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin, wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu fahuwa mutarannin. Man dhanna, barang siapa yang mengira ia, annahu bidunil jahdi, sesungguhnya ia dengan tanpa perjuangan, yasilu, atau sampai ia, fahuwa mutamannin, maka bermula dia orang yang punya angan-angan kosong. Wa man dhanna annahu, dan bermula siapapun yang mengira sungguh ia, bibadlil juhdi, dengan sebab mengeluarkan segala kemampuan itu, fahuwa mutarannin, yaitu orang yang keterlaluan. Di sini Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang mengira akan sampai kepada ridho Allah dan surga Allah tanpa amal, tanpa perjuangan, maka ini adalah orang yang memiliki angan-angan kosong. Dan keinginan ini tidak akan terwujud. Kenapa? Karena di dunia dia bersantai-santai, bermaksiat, tidak mau sholat, tidak mau berbuat baik, tapi dia mengharapkan surga Allah dan berharap Allah akan mengampuninya tanpa ia bertaubat. Ini tidak akan mungkin keinginan itu terjadi. Allah berfirman, orang yang berjuang di jalan kami akan kami beri petunjuk. Sebaliknya, orang yang mengira dengan kerja kerasnya, dengan perjuangannya, dengan amalnya akan sampai kepada surga Allah dan ridho Allah, ini juga tidak baik. Ini termasuk orang yang muta'annin. Apa itu orang yang muta'annin? Orang yang keterlaluan. Dia terlalu pede dengan amal yang dia kerjakan selama ini. Kenapa tidak boleh? Karena orang ini biasanya tidak mau bergantung lagi kepada Allah. Dan ibadah bukan niat lillahi ta'ala. Lanjut. Waqala al-Hasan rahmatullahi ta'ala, berkatalah oleh Hasan radhiyallahu rahmatullahi ta'ala, apa kata Hasan? Talabul jannati, bermula mencari surga, bila amalin, tanpa dengan amal.
Dzambun minadz dzunubi, itu satu dosa dari dosa-dosa. Hasan Basri berkata, kita mencari surga Allah tanpa amal itu dosa, dan tidak mungkin ke surga kan membawa dosa, itu mustahil ya. Selanjutnya, waqala alimun minal ulama, dan berkatalah oleh seorang yang alim. Apa kata seorang yang alim? Alamatul haqiqah, bermula haqiqah. Tarku mulahidatil amal, itu memperhatikan amal. La tarkul amal, bukan tidak beramal. Orang yang alim berkata, orang yang berhakikat tidak memperhatikan amalnya, bukan tidak beramal. Ini hal yang berbeda ya. Tidak mengharapkan pahala dari amal yang dikerjakannya, karena emang tugas seorang hamba itu beramal. Dan orang yang berhakikat ini menganggap amalnya sedikit, apa yang dikerjakannya itu sedikit dibanding rahmat Allah yang begitu besar. Selanjutnya adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-qayyisu, bermula orang yang cerdas, mandana nafsah, itu yang menuduh ia akan dirinya, yang mencurigai ia akan nafsunya. Maksud mencurigai nafsu adalah ia bisa mengendalikan hawa nafsunya yang jelek. Wa amalin, dan beramal, lima ba'dal mauti, untuk kehidupan setelah mati, yaitu basyar, mizan, dan hisab, dan lain-lain. Wal ahmaku, dan orang bodoh, man atsba'a, itu orang-orang yang mengikutkan nafsahu hawaha, ia atas nafsunya atau hawanya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap kepada Allah. Rasul bersabda, orang yang cerdas dalam pandangan agama adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya yang jelek, dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Seperti yang dijelaskan tadi, ada hisab, mizan, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikutkan ia akan nafsunya, tidak mau bertaubat, dan dia berharap Allah mengampuninya dan memasukkan ia ke surga. Misalnya di dunia dia tidak mau berbuat baik, tidak mau beramal soleh, tidak mau sholat, tapi ia berpikir bahwa Allah akan mengampuninya kelak, dan dia berharap surga tanpa amal. Itu tidak akan mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.